Ya, terima kasih pemirsa. Kita masih membincang soal potensi budidaya lidah buaya. Masih ditemani Bu Widya dan juga Mas Nanang, petani milenial lidah buaya. Semoga tidak buaya darat, lidah buaya aja ya Bu. Ini luar biasa potensinya. Dan kalau kita itu tadi sudah dibocorkan ya di segmen sebelumnya, berapa kemudian omset yang bisa dihasilkan oleh para petani lidah buaya. Bahkan tadi Bu Widya juga menyebutkan bahwa tidak hanya bagaimana cara memproduksinya, tapi juga cara mengembangkannya. Ngomong-ngomong, punya tim IT juga ya Bu Widya? Iya, kita ada tim IT, terus tim yang backgroundnya geologi gitu ya, pertanahan kayak gitu-gitu untuk mendukung, karena memang arahnya kita ke depannya mau pakai mesin ya semuanya. Kan anak muda, mereka biasa dengan gadget, dengan teknologi. Jadi yang kita sekarang lagi kembangkan itu ya tadi menanam itu kita ada pemetaan pakai drone. Terus kemudian nanti semua akan di maintain tuh dengan ini mobile. Jadi bisa diinikan semuanya, tadi drainasenya dan sebagainya itu dengan mobile, dengan handphone itu semua bisa dikerjain gitu. Jadi memang kita kan mau ciptakan petani-petani teknologi ya. Jadi dengan teknologi, jadi arahnya ke sana gitu Mbak. Ya, melek teknologi ya. Ya. Oke. Kita ke pertanyaan ya Bu. Ini boleh. sudah ada beberapa pertanyaan yang mampir di kanal YouTube Sultan TV. Yang pertanyaan yang saya bacakan, bagaimana nih Bu atau Mas Nanang mungkin bisa jawab. Kita bisa budidaya lidah buaya di rumah, apalagi untuk yang lahannya minim di rumah. Caranya seperti apa? Silakan. Oke, baik, saya jawab. Di lahan yang minim itu sangat memungkinkan. Jadi nggak perlu lahan yang luas, tapi kita bisa antisipasi dengan menanam lidah buaya di pot. Dengan pot yang ukurannya kurang lebih berapa ya kemarin? Ukuran 45. 45. Potnya itu ukuran 45. 45. Ya. Itu bisa. Jadi kalau di kota-kota gitu bisa dikembangkan dengan menggunakan pot ya. Menggunakan pot berukuran 45, itu satu bibit? Iya, Satu bibit. 5 ya, ukuran 45. Satu bibit satu pot. Satu bibit satu Supaya pot. hasilnya besar. Kalau dia bisa sih diisi 3 misalnya gitu, karena potnya tuh ukuran tuh cukup lumayan lah, sedang gitu ya. Tapi takutnya perkembangannya nggak bisa sebesar ini. Kalau dia satu pot satu bibit itu bisa besar gitu. Karena kita pakainya jumbo. Kita ada 2 jenis bibit, Barbadensis dan Chinensis ya. Chinensis. Oke, ini ya contohnya ya, contoh bibitnya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Gimana cara Mas Nanang memasarkan produknya agar bisa sampai ke konsumen? Mengurus BPOM dan label halal lainnya susah atau tidak sih Mas Nanang? Oke, untuk pemasaran kita sendiri, kita offline dan online kan. Tadi offline-nya itu ikut pameran, bazar, terus kita juga kerjasama dengan toko-toko oleh-oleh gitu. Nah, untuk online shop kita main di kayak di oranye, kuning, Hijau dan lain-lain. Oke. Kalau mengurus izin-izin, kalau produk kami udah memiliki izin yang pertama PIRT, organisasi skala rumah tangga, dan izin halal, label halal kami udah dapat. Sebenarnya nggak sulit asal kita mau cari solusinya ya kita cari relasi, cari apa ya, informasi dari kalau yang PIRT itu cari informasi ke dinas kesehatan setempat. Kalau yang label halal itu kalau nggak dinas koperasi ya ke dinas halal MUI bisa. Akan tetapi halal mulai tahun ini kayaknya mulai dirubah sistemnya, mereka langsung ke apa ya, nasional ya. Kemendak ya. Oke, ini masih pakai label yang lama ya Bu, label halal MUI. Oke deh, kita ke pertanyaan selanjutnya untuk Mas Nanang dan juga Bu Widya. Oke, nah harapannya nih katanya untuk Mas Nanang sendiri, apakah ingin buat apa lagi? Seperti misalnya memperluas lahan atau memperbanyak teman-teman yang juga bisa membudaya lidah buaya? Oke, untuk harapannya ke depan sebenarnya yang pertama itu memperbaiki lahan. Dalam artian saya ada planning untuk membuat wisata edukasi. Dari situ kita juga dapat menambah relasi, menambah berbagi pengetahuan tentang lidah buaya. Nah, di situ harapan saya ke depannya. Gitu. Kalau Bu Widya ada harapan tertentu? Jadi saya mau ini kan lebih sekarang banyak
lidah buaya itu kalau menurut riset kami ya, di Jawa itu banyak, dan di Kalimantan Barat itu banyak. Nah, cuma pengolahannya belum maksimal. Nah, kalau saya inginnya sih kita karena kebetulan link kami itu di 34 provinsi, kalau bisa mau di 34 itu paling nggak ada gitu, kita di 34 itu ada atau separuhnya dulu lah di 5 tahun ke depan gitu. Jadi ada planning seperti itu. Terus kemudian kalau bisa ini mulai masuk ke industrialisasi gitu. Jadi yang tadi yang saya bilang produknya udah produk kesehatan, karena selain untuk kulit gitu ya, rambut itu lidah buaya itu juga bagus untuk kayak yang sakit mah, sakit apa tuh bagus gitu, untuk kesehatan ya. Jadi produk kesehatan dan produk farmasi lah, farmasi, kesehatan, kosmetik, kita arahnya nanti mau ke sana. Jadi cita-cita Mas Nanang untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu akan besar, karena imbangannya dari gini, kalau kita tanah terus habis itu bertani pakai teknologi, pasti orangnya nggak terlalu banyak. Tapi begitu kita masuk ke industrialisasi itu, dan kita punya sendiri di Indonesia tuh lahannya banyak, itu akan menyerap tenaga kerja banyak. Arahnya sih nanti ke sana, gitu kira-kira. Oke, menciptakan kemandirian ya. Ibu-ibu juga bisa banget nih untuk ikutan budidaya lidah buaya ya, Bu. Iya, jadi kelasnya bisa kelas yang rumah tangga sampai kelas industri, produk ini bisa. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya, Bu Widya dan juga Mas Nanang. Bagaimana cara memilih dan memilah bibit lidah buaya yang baik dan berkualitas katanya? Yang seperti apa, ada cirinya nggak? Oke, untuk ciri yang boleh saya tunjukkan. Cirinya itu ya bibit yang bagus, dia masih seger. Jadi nggak terlalu apa ya, biasanya kalau bibit yang jelek itu kuning layu gitu. Nah, kalau yang ini dia tegak hijau. Ini udah tegak dari tanggal hijau. 3 Maret aku bawa ke Serang, Serpong. Sampai dengan di Serang di sini. Ini masih seger dia ya. Jadi ya beginilah untuk ciri-ciri yang bagus itu. Oke, kalau dari segi ukuran tidak ada ya? Dari segi ukuran itu biasanya paling baik 20-30 cm. Oke. Untuk bibit yang bagus. Nah, nanti kalau udah ditanam, nanti udah 1 tahun kan, nggak sampai 1 tahun, biasanya 6 bulan itu bibit ini udah muncul bibit-bibit baru, karena lidah buaya itu munculnya tunas. Nah, dari situ bibitnya itu harus dipisah-pisah lagi. Nggak boleh dia sampai bibitnya itu gedenya sama indukannya. Nah, itu akan menyebabkan si indukannya itu nggak bisa besar. Itu begitu, karena nutrisinya kebagi, terus ruangnya gerak si induk itu juga terbatas. Oke, per 6 bulan ya, 6 bulan yang dicek ketika misalnya ada tunas baru harus segera dipindahkan dengan induknya. Bu Widya, Mas Nanang, terima kasih banyak sudah mampir di Sultan TV bercerita. Luar biasa nih, inspirasi yang luar biasa. Semoga banyak sekali nih teman-teman dan juga pemirsa yang juga tertarik ikutan budidaya lidah buaya, termasuk saya ya, Bu ya. Oke, terakhir Bu, apa yang ingin disampaikan dari Mas Nanang dulu atau dari Bu Widya dulu, silakan. Oke, dari saya semoga kami bisa menginspirasi banyak orang, juga bisa membantu yang mau mengembangkan gitu. Kami akan support sehingga pada akhirnya tercipta kesejahteraan di masyarakat mulai hal-hal yang dari mulai yang sederhana, karena ini mulai sangat sederhana gitu. Jadi dari apa yang ada di sekitar kita, dengan lahan mungkin bahkan nggak perlu lahan banyak, kita bisa sejahtera bersama. Itu impian kami. Amin. Oke. Mas Nanang, apa harapannya? Oke, harapan saya sebenarnya saya pengen ngajak teman-teman muda, apalagi yang mereka yang baru lulus, baru mau mencari kerja tapi susah gitu. Ada alternatifnya itu bertani. Jangan malu bertani. Karena bertani itu kita bisa mengembangkan diri, bisa mengembangkan bumi juga. Dengan bertani itu menurut saya itu salah satu alternatif terbagus dari sekian alternatif yang lain. Jadi begitu, teman-teman muda jangan malu bertani.
Jangan malu bertani ya. Ya oke. Menjadi petani yang kaya raya seperti harapan Bu Widya ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Widya dan juga Mas Nanang untuk kisah inspirasi dan kisah yang luar biasa di pagi hari ini. Semoga ini juga memberikan pencerahan bagi teman-teman yang mungkin juga pasca pandemi Covid-19 juga banyak yang mungkin barangkali masih di PHK dan juga belum mendapatkan lapangan kerja baru. Ini mungkin bisa mengikuti jejak Mas Nanang, betul. Mungkin kalau di media sosialnya boleh nggak? Kalau misalkan bertanya, ada yang ingin bertanya nih pemirsa, kemana Mas Nanang? Boleh di Instagram kami, ada di aloevera_marvera. Di TikTok juga sama aloevera_marvera. Di YouTube juga ada aloevera_marvera. aloevera_marvera. Oke. Ini bisa langsung DM aja untuk pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya lidah buaya. Sekali lagi terima kasih, dan pemirsa juga terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali hadir di jam yang sama pemirsa dengan tema pembahasan menarik lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintangwi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.